Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa Sedu Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih akan membahas tentang keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada para malaikat yang berbunyi, wa yaqulullahu ta'ala lil malaikah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada para malaikat, ij'alu salatakum wa tasbihakum fi Ramadan di ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wahai para malaikat, jadikanlah salat kamu, tasbih kamu kepadaku di bulan suci Ramadan, peruntukan semuanya untuk umat-umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang lain pun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan firman-Nya, qala Allah taala li Musa alaihissalatu wassalam, berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain, sesungguhnya aku akan memberikan kepada umat Nabi Muhammad dua cahaya, kaila yaturhub zulmatan, supaya cahaya itu tidak terhalang oleh dua kegelapan. Faqala Musa, maka Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, man nurani ya Rabb, apa dua cahaya itu wahai Tuhanku? Allah Subhanahu wa taala menjawab, faqala Allah taala nuru Ramadan wa nurul Quran. Dua cahaya tersebut adalah cahaya bulan suci Ramadan, yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Faqala Musa wa man zulumatan ya Rabb, maka Nabi Musa pun berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, apa dua kegelapan itu ya Rabb? Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah. Kegelapan yang ada di alam kubur dan kegelapan yang ada di hari kiamat bisa diterangi oleh dua cahaya. Yang pertama adalah cahaya bulan suci Ramadan, cahaya yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Karena cahaya inilah yang akan menerangi kita pada waktu kita kegelapan di kubur, juga di hari kiamat. Dalam sebuah riwayat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian akan Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang menjadi penolong buat kalian di hari kiamat. Para pemirsa Sedu Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man hadra majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu fi kulli qadamin ibadatin sanatin. Siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan catat baginya setiap satu langkah dari rumah menuju ke majelis ilmu dibanding sama seperti kita beribadah selama 1 tahun lamanya. Semakin banyak langkah kita, semakin banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. 1, 2, 10 akan dibalas. 1 langkah menjadi 1 tahun
ibadah. Kemudian wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan dia akan bersamaku nanti di bawah arsy. Wa man dawama 'alal jam'ah fi Ramadan a'tahu Allah taala bi kulli raqatin madinatan, ya. Siapa yang dawam terus menerus senantiasa untuk melakukan sholat berjamaah, baik itu di masjid ataupun di musola, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya tiap-tiap satu rakaat sebuah kota yang di dalamnya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Salat berjamaah di masjid ataupun di musola dilakukan di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah kota yang di dalamnya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuninya. Waman birra walidahi fi Ramadan yanalu nazrallahi ta'ala birrahmah. Siapa yang berbuat baik pada kedua orang tua di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan memandang dengan pandangan kasih sayang. Wa ana kafirun fil jannah, dan saya akan menjamin baginya di surga. Wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa wala thawabu Maryam wa Asiyah. Siapa saja dari seorang istri yang minta ridho kepada suaminya di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang telah diberikan oleh Siti Maryam dan Siti Asia. Bagaimana kita ketahui, Siti Maryam adalah ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalam, sedangkan Siti Asia adalah istri Fir'aun yang telah beriman pada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Wa man qada hajata akhihi al-muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Siapa yang membantu hajat saudara-saudaranya, siapa yang memenuhi hajat kebutuhan saudara-saudaranya sama muslim yang ada di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan, akan memberikan, akan memenuhi hajatnya atau keperluannya 1000 hajat pada hari kiamat kelak. Itulah keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Kemudian keistimewaan lain pada bulan suci Ramadan adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amalin ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajibih. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap amal Adam adalah untuk dirinya, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajibih, karena sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya nanti. Sebagaimana kita ketahui bahwa nanti di hari kiamat setiap orang ada yang muflis. Arti muflis adalah bangkrut amal ibadahnya, bangkrut, seluruh pahala-pahalanya diambil oleh orang lain. Begitu pahala-pahala kita diambil oleh orang lain, lalu masih ada kekurangan pahala-pahala kita karena kita masih banyak sekali kesalahan-kesalahan. Kemudian orang tersebut meminta bahwa masih ada pahala yang begitu banyak dilihat. Ternyata itu adalah pahala puasa. Lalu orang tersebut minta, ya Allah, itu pahalanya masih ada, tidak bisa diganggu gugat. Itu adalah puasa orang tersebut, ya. Itu yang akan menolong nanti dia pada waktu dia sedang bangkrut amal ibadah yaumil qiyamah. Para pemirsa Serbu channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.